Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Pak Heri. Kali ini kita akan belajar PPKN kelas 12. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf karena minggu kemarin saya belum sempat untuk ngirim video. Jadi akan disambung minggu ini. Jadi ada 2 video ya di kelas 12. Yang pertama akan membahas tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, sebelum kita memasuki materi pada siang hari ini, marilah kita untuk berdoa sejenak dan mengucap syukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia atau biasa kita sebut sebagai Polri. Nah, Anda tentunya sering kali bertemu dengan anggota kepolisian. Nah, peran yang mereka tampilkan bermacam-macam, seperti ada yang mengatur lalu lintas, memberantas gerak-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kriminalitas. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri ya. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, kewenangannya melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Terus, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki ke tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Oke, seperti ini contohnya ya, anggota kepolisian sedang melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara. Yang kelima, ada melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dan dengan memeriksa pemeriksaan perkara ya. Mengadakan pemberhentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyidikan dengan melaksanakan syarat sebagai berikut. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ya, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak asasi manusia. Itu tadi sebagian gambaran dari Polri ya. Yang kedua, ada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia ini adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Nah, penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut
adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindakan pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 saksi. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum. Perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN singkatannya. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. Nah, berikut ini bidangnya. Yang pertama bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, putusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara yang tertentu. Untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dalam pelaksanaan koordinasi yang dengan penyidik ya. Oke. Selanjutnya di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang C, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal. Oke, kita memasuki poin yang ketiga. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 ya, nomornya 48 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun yang lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Di sebuah sidang peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberikan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim itu tidak adil, pada akhirnya akan meresahkan masyarakat, serta wibawa hukum dan hakim akan pudar. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut sebagai Hakim Agung, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan.
Terus ada hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut sebagai hakim konstitusi ya. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan dan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian terdapat perbedaan antara konsep peradilan dan pengadilan. Peradilan menunjukkan bahwa proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Oke, pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dan dengan tidak membedakan orang. Peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus atau suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Yang keempat, ada peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum. Kepentingan masyarakat mencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak fundamental mereka di depan hukum. Para penasihat hukum atau advokat juga merupakan salah satu penegak hukum ya. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Melalui UU ini, setiap orang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu yang pertama, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, makan sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Adapun tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberikan bukti, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban dilindungi undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut. Advokat bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan dalam membela perkara yang menjadi bertanggung jawab di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesi untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan undang-undang. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etiket baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dokumen, dan lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas, dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.
Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, dan latar belakang sosial. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui oleh kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat dilarang memegang jabatan lain dengan bertentangan dengan kepentingan tugas, gerak, dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain dan meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Itu ya. Yang nomor 5 ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini dibentuk pada tahun 2003. Untuk dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya dibentuk KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang ya, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat dan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindakan pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. Kepastian hukum, yakni asas dalam penegakan hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan setiap kebijakannya menjalankan tugas dan wewenang KPK. Terus ada keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas, yakni atas asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Terus ada proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan kewajiban KPK. Oke, pertemuan di minggu yang lalu itu saya ringkas di pertemuan ini. Nanti kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kalian tugasnya kalian terangkum saja materi untuk hari ini, karena materi ini adalah sebenarnya materi minggu kemarin. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.